Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yaitu tentang strategi Tactful and Time Consciousness atau strategi taktik dan mengatur waktu. Anggota kelompok kami ialah saya Evi Yulianti, lalu ada Dian Ramansyah, Irma Fitriana, Listia Duanti Rusdiana, dan Aldina Putri. Baiklah, langsung saja strategi Tactful atau strategi taktik. Konsep strategi dan taktik. Strategi ialah sarana atau cara untuk sampai ke tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, strategi adalah hal-hal yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, jalan yang mereka tempuh dan keputusan yang mereka ambil untuk mencapai titik atau tingkatan keberhasilan tertentu. Sedangkan taktik adalah aktivitas tertentu yang dilakukan untuk menerapkan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan. Tujuan dan sasaran adalah keadaan atau hasil yang diinginkan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan jenis organisasi, sifat, bentuk, dan tingkatan keberhasilan yang diinginkan. Organization Capital dapat dibangun berdasarkan 4 komponen. Yang pertama yaitu kultur, adalah internalisasi dan kesadaran terhadap misi, visi, dan core values yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu strategi. Yang kedua, leadership atau ketersediaan pemimpin yang qualified di setiap tingkatan untuk memobilisasi organisasi dalam melaksanakan strateginya. Yang ketiga, alignment adalah tujuan individu, tim, dan departemen dapat disinergikan untuk mencapai tujuan strategis. Yang keempat, teamwork adalah pengetahuan yang mempunyai potensi strategis disebarkan ke seluruh organisasi. Sumber inspirasi yang harus digali. Salah satu dari konsep strategi yang dapat digunakan dalam manajemen adalah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat pada mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya optimalitas dalam hal apapun, tidak hanya dalam perperangan. Meskipun sumber daya sangat terbatas, namun jika semuanya optimal akan membuahkan hasil yang maksimal pula. Strategi boleh berbeda, tujuan tetap sama. Pada masa sekarang ini, muncul banyak konsep strategi dalam manajemen bisnis. Namun demikian, pada dasarnya strategi bisnis dapat dirumuskan dengan sederhana. Suatu bisnis dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan yang pertama menjual lebih banyak atau selling more, yang kedua menekan pengeluaran atau spending list, yang ketiga strategi apapun termasuk customer intimacy, Six Sigma quality, knowledge management, disruptive teknologi, just in time, dan lain-lain hanya akan memberikan value bagi perusahaan jika membawa kepada kedua prinsip di atas. Dengan demikian, kinerja keuangan suatu perusahaan berkembang melalui dua pendekatan dasar pertumbuhan revenue dan produktivitas. Strategi-strategi Rasulullah. Yang pertama, strategi hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah yang menandai babak baru dalam syiar Islam tidak akan pernah berhasil tanpa strategi dan perencanaan yang matang dari Nabi Muhammad. Sejarah mencatat kemanjuran strategi beliau untuk meloloskan diri ke Madinah. Beliau mengetahui rencana jahat kaum musyrik Mekah untuk mencari dan membunuh beliau. Tentunya fokus perhatian mereka dalam mencari beliau adalah jalur-jalur utama menuju Madinah atau arah utara. Oleh karena itu, beliau menempuh arah yang berlawanan, yaitu jalan yang terletak di sebelah selatan Mekah, arah menuju Yaman. Perjalanan hijrah ke Madinah adalah perjalanan yang penuh tantangan dan mara bahaya. Tetapi perjalanan itu berhasil beliau lalui dengan selamat. Beliau sampai Madinah untuk memulai periode baru dalam perkembangan dakwah yang beliau emban. Yang kedua, strategi brilian dalam perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Dengan namamu ya Allah, inilah perjanjian yang disetujui oleh Muhammad bin Abdullah. Yang pertama, kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, siapapun dari golongan Quraisy menyeberang kepada Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan pada mereka. 3. Siapapun dari pengikut Muhammad menyeberang kepada Quraisy tidak akan dikembalikan. 4. Siapapun dari masyarakat Arab yang ingin mengadakan persekutuan dengan Quraisy diperbolehkan.
5. Untuk tahun ini, Muhammad dan sahabat-sahabatnya harus kembali meninggalkan Mekah dengan ketentuan akan kembali pada tahun berikutnya. 6. Mereka dapat memasuki kota dan tinggal selama 3 hari di Mekah, dan senjata yang dapat mereka bawa hanya pedang tersarung dan tidak dibenarkan membawa senjata lain. Pikiran mereka itu sebenarnya sangat logis kalau memakai pikiran yang pendek. Namun dalam jangka panjang, dampak yang diakibatkan oleh perjanjian itu sangat luar biasa bagi perkembangan dakwah Islam. Yaitu yang pertama, perjanjian itu menaikkan daya tawar Rasulullah dan kaum muslimin di tengah kekuatan-kekuatan politik yang ada di Arab waktu itu. Kedua, perjanjian itu merupakan kesepakatan damai antara kaum muslim dan kaum musyrik Mekah. Yang ketiga, isi perjanjian yang menyuruh mengembalikan orang-orang yang lari ke Madinah ternyata memberikan berkah tersembunyi atau blessing in disguise. Yang terakhir, orang-orang yang lari dari Mekah dan ditolak di Madinah ternyata memilih untuk tidak kembali ke Mekah. Strategi militer yang jitu. Sebelum terjadinya Perang Badar, Rasulullah mengirim sekitar 20 ekspedisi militer ke daerah-daerah di sekitar Madinah. Pengiriman berbagai ekspedisi ini juga bertujuan untuk memutus jalur perdagangan antara Mekah dan Syam. Di antara ekspedisi-ekspedisi itu, hanya satu ekspedisi yang mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah. Ketika Rasulullah berangkat perang, tidak seorang pun tahu niat dan maksudnya yang sesungguhnya. Rasulullah tidak pernah berusaha untuk mendirikan kerajaan yang besar di Jazirah Arab. Rasulullah sangat hati-hati dalam menganalisa kekuatan dan pergerakan musuh. Dari analisa tersebut, beliau dapat menyusun strategi dan perencanaan yang matang. Bahkan dalam perang Uhud di mana kaum muslim menderita kekalahan yang terjadi lebih disebabkan oleh ketidakdisiplinan pasukan muslim dalam mentaati perintah Rasulullah. Yang keempat, kecerdasan Rasulullah. Dalam mengalahkan musuh-musuhnya, Rasulullah menggunakan beberapa strategi seperti dengan melakukan pengapungan, membuat parit pertahanan, atau melakukan serangan mendadak. Dalam beberapa pertempuran, pasukan muslim berhadapan dengan musuh yang belum siap dan mengalahkan mereka dengan mudah. Tujuannya adalah untuk sedapat mungkin menghindari jatuhnya korban di kedua belah pihak. Kehebatan strategi Rasulullah. Kehebatan strategi Rasulullah lainnya tampak pada peristiwa pembebasan kota Mekah atau Fat Mekah. Ketika itu, kaum muslim dapat masuk Mekah dengan aman, tanpa adanya pertumpahan darah. Dalam perang Khandaq, beliau menawarkan perjanjian damai dengan Banu Ghatalan, sekutu Quraisy. Beliau juga mengupayakan timbulnya perselisihan dan kesalahpahaman antara pasukan Quraisy dan Banu Quraisy. Akhirnya, kekuatan musuh melemah dan mengalami depresi. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke Mekah tanpa terjadinya pertempuran. Yang keenam, graduality. Aisyah pernah mengatakan bahwa surat-surat pendek yang diturunkan berbicara tentang surga dan neraka, merupakan ayat-ayat pendek. Riwayat ini menggambarkan kepada sebuah kebijakan penting dari Rasulullah, yaitu berangsur-angsur atau gradual dalam menetapkan suatu hukum. Rasulullah pertama kali merubah cara berpikir orang-orang Arab. Rasulullah menerapkan hukum syariah tanpa merubah cara berpikir bangsa Arab terlebih dahulu. Maka tujuannya untuk merubah masyarakat Arab tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Namun, dalam waktu 10 tahun, Muhammad melakukan perubahan besar terhadap bangsa Arab. Prestasi yang dicapai dalam waktu yang singkat ini akan selalu dipandang sebagai salah satu prestasi yang paling hebat dalam sejarah. Yang terakhir, strategi membangun peradaban. Langkah pertama yang dilakukan Nabi setibanya di Madinah adalah membangun sebuah masjid sebagai sarana untuk mengumpulkan para pengikutnya dalam menyebarkan Islam dan mengajarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang ingin ditegakkan di Madinah, seperti nilai-nilai persaudaraan, kesetaraan, kebebasan, dan keadilan ekonomi dan sosial. Langkah kedua yang dilakukan Nabi adalah mewujudkan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Hal ini mampu mengangkat prestise kaum Ansor dan meningkatkan kesejahteraan kaum Muhajirin. Yang ketiga, crash program. Rasulullah memulai kepemimpinannya di Madinah ketika beberapa persoalan memerlukan perhatian serius, yaitu rehabilitasi kaum Muhajirin di Madinah, menetapkan dengan jelas hak dan kewajiban Muhajirin dan Ansor, perjanjian dengan non-muslim khususnya dengan kaum Yahudi, mengatur pertahanan dan pemerintahan Madinah, kompensasi
kompensasi bagi kaum muhajirin terhadap kerugian yang mereka derita, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umum masyarakat Madinah. Rasulullah mempunyai otoritas sebagai yang pertama Nabi dan Rasul, kepala negara dan pemerintah, pembuat undang-undang, panglima perang, dan kepala kehakiman. Yang keempat, job distribution. Beliau membagi tugas para sahabatnya antara lain, Ali bin Utsman bertugas mencatat wahyu, Zubair bin Awam dan Al-Juhaim mencatat pendapatan negara dari sektor zakat, Hudafah bertugas membuat perkiraan pendapatan kebun kurma. Yang keempat, Muhriyah dan Hasan bin Fair mencatat transaksi, Hanzalah bin Rabi dikenal dengan sekretaris Rasulullah. Yang kelima, regional distribution. Pembagian wilayah. Beliau juga membagi wilayah pemerintahan. Yang kedua, pengangkatan para hakim. Rasulullah juga mengangkat beberapa orang qadi atau hakim di samping beliau sendiri bertindak sebagai hakim tertinggi. Ali dan Musa bin Jabal diangkat sebagai qadi oleh Rasulullah. Yang ketiga, pembuatan sistem fiskal negara. Yang keempat, sistem pertahanan. Yang kelima, pengorganisasian sistem pengajaran. Yang keenam, tidak ada usaha yang prematur. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang time consciousness atau pandai mengatur waktu. Waktu merupakan karunia Allah yang sangat berharga bagi manusia. Dalam Islam, waktu adalah kehidupan. Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan hidup yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Waktu adalah aset berharga yang harus diisi dengan hal yang positif, sehingga perlu dikelola dengan baik. Adapun hambatan dalam memanajemen waktu. Yang pertama, pengaturan waktu akan mengurangi spontanitas dan kealamian. Ketidaknyamanan seseorang ketika waktunya dibatasi atau diatur merupakan bentuk kebingungan atas apa yang akan mereka kerjakan. Bila saja mereka dapat mengalokasikan sedikit waktunya, maka akan didapatkan perasaan tenang dan siap mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi. Yang kedua, sikap mental yang negatif. Hal ini merupakan pengaruh eksternal yang berasal dari keluarga atau lingkungan terdekat, di mana banyak perkataan atau ungkapan negatif yang orang lain katakan yang akan otomatis masuk ke pikiran kita, sehingga ungkapan tersebut dapat menjadi pemicu kenegatifan mental seseorang. Yang ketiga, yaitu tidak percaya kemampuan sendiri. Ketidakmampuan dalam mengatur waktu sebenarnya bisa diatasi dan diubah dengan mempelajari, mengembangkan, dan mempraktekkannya secara terus-menerus. Karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan kecacatan ketidakmampuan mengatur waktu. Berikut tips untuk menjadi pribadi yang efektif dan efisien. Di antaranya, yang pertama, melakukan afirmasi positif. Yang kedua, visualisasikan diri sebagai seseorang yang efisien. Yang ketiga, role model sebagai acuan. Yang keempat, menjadi guru.